Hai guys, selamat datang di video baruku. Kayaknya aku udah lama banget nggak upload video setelah sekian lama. Dan ini adalah video pertamaku setelah bulan puasa. Akhir-akhir ini emang lagi rada sibuk, selain banyak target, juga kegiatan vaksinasi di tempat kerja lumayan padat. Dan mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat datang di channel aku buat yang baru pertama mampir. Dan hai buat subscribersku, makasih udah support selama ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis loh, oke? Nah, video kali ini akan sedikit berbeda dan aku bawainnya juga bakal lebih santai. Nah, kali ini aku pengen kasih tahu ke kalian yaitu tentang bagaimana kita belajar efektif buat persiapan seleksi CPNS. Yuk, semangatnya dikencengin lagi, jangan sampai kecolongan sama yang lainnya gitu loh. Sedih banget gak sih? Jadi, tips yang pertama adalah yaitu tahap persiapan. 1. Bangun lebih awal. Mencuri start itu adalah hal yang penting, bahkan masuk kategori penting banget sih menurutku. Bayangin aja, kita punya mimpi tapi bangunnya kesiangan terus. Mana sempet buat persiapan maksimal. Buat ngangkat badan dari kasur aja rasanya berat banget. Mulai sekarang kurang-kurangin itu semua dan mulai kebiasaan bangun pagi. Belajar habis subuh itu menurutku paling enak. Selain otak masih fresh, kitanya juga bakal lebih maksimal nerima materi yang kita pelajari. Bahkan nih guys, bagi yang muslim, bisa banget mulai belajar dari sepertiga malam. Nah, pas sepertiga malam itu, sempetin buat sholat tahajud dan minta sama Allah buat dimudahkan selama seleksi CPNS-nya. Intinya jangan sampai mau kecolongan start sama yang lainnya ya. Kemudian yang kedua adalah siapkan materi dan bahan yang akan dipelajari. Tentukan satu topik yang akan dipelajari atau satu paket soal yang bakal dikerjain. Untuk awal nggak perlu pasang target yang terlalu tinggi biar kitanya nggak ngerasa terbebani. Karena dari aku pribadi, sebelum belajar kita juga perlu enjoy dulu, yaitu persiapan mood, biar nggak kepikiran kalau belajar itu hal yang bikin jenuh dan stres. Apalagi kalau sebelum belajar udah kepikiran kalau materi yang mau dipelajari adalah hal yang sulit atau banyak banget. Nah, intinya konsisten aja belajar mulai dari satu materi ke materi yang lain. Lama-lama bakal ada hasilnya selama proses belajar kita efektif dan terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah kurangi distraksi. Nah, bisa jadi dengan silent HP, airplane mode, matikan data internet, atau aktifkan do not disturb. Nah, yang aku rasain ini benar-benar bisa dicoba dan banyak pengaruhnya selama proses belajar. Tentunya hal ini bikin kita lebih fokus dalam belajar. Yang keempat adalah niat. Kita harus punya niat sebelum melakukan apapun, termasuk saat mau belajar. Biar apa? Biar segala proses yang kita lakukan selama belajar sepenuhnya dilakukan dengan hati. Cailah. Dan secara nggak langsung, kita pelan-pelan bakal sampai ke tujuan atau target yang udah dibuat sebelumnya. Gitu. Jadi apapun kita awali dengan niat. Nah, setelah semua persiapan matang, aku kasih referensi teknik belajar yang barangkali cocok buat kalian, yaitu teknik Pomodoro dan teknik Feynman. Oke, 1. Teknik Pomodoro ini merupakan teknik belajar yang cocok buat orang yang lebih nyaman belajar sendiri. Jadi, caranya dengan kita kasih interval waktu sekitar 5 menit setiap setelah belajar selama 25 menit. Di proses belajar ini, kita disarankan buat fokus pada satu topik aja dan nggak ngerjain hal-hal lain di luar topik. Hayo, siapa yang suka nyambi-nyambi? Aku. Karena aku juga sering begitu. Jadi ayo kita mulai fokuskan lagi nih dengan teknik belajar Pomodoro. Pomodoro itu dalam bahasa Itali artinya adalah tomat. Jadi pada tahun 1992 ada orang Italia yang bernama Francesco Cirillo, yaitu susah banget fokus untuk ngerjain tugasnya dia. Untuk mengatasi ini, Francesco Cirillo nyobain pakai timer buat bagi waktu 25 menit ngerjain tugas dan 5 menit buat istirahat. Nah, kebetulan timer yang dipakai itu timer yang biasa dipakai di dapur nih teman-teman, dan bentuknya itu tomat, jadi disebutlah teknik tomat atau teknik Pomodoro.
Nah, hal apa sih yang perlu kita lakukan? Yaitu yang pertama, kita lakukan adalah set alarm 25 menit. Kemudian saat alarm bunyi, kalian bisa istirahat selama 5 menit. Bisa peregangan sebentar, cek-cek notif HP, scrolling sosial media, Instagram, atau lain sebagainya. Bisa cek-cek YouTube, atau mau baca-baca buku. Kayaknya nggak mungkin juga ya baca-baca buku karena ya itu cuma 5 menit gitu loh. Nah, setelah itu lanjut belajar lagi dan bisa diulang terus sampai proses belajar selesai. Biasanya teknik ini dilakukan berulang kali selama 4 kali atau kalau dihitung yaitu selama 2 jam. Istirahat 5 menit di teknik Pomodoro ini penting banget biar otak kita istirahat dulu dan gak jenuh dan biar bisa fokus lagi gitu. Riset dari University of Illinois bilang kalau kerja dalam jangka waktu yang lama atau belajar juga dalam jangka waktu yang lama tanpa istirahat itu bisa bikin otak cepet jenuh dan ujungnya malah bikin kita sulit fokus dan sering bengong. Nah, ujungnya kan jadi gak efektif ya belajarnya. Nah, yang kedua ini adalah teknik Feynman. Nah, buat kalian yang try hard banget buat menguasai suatu konsep atau materi tapi bingung gimana cara belajar yang efektif biar materi-materi bisa cepet nyantol, kalian bisa cobain teknik ini. Teknik Feynman adalah teknik belajar dengan cara praktik ngejelasin ke orang lain atau diri sendiri dengan topik yang udah dipelajari. Jadi bisa kita ngejelasin ke orang lain, juga kita bisa ngejelasin ke diri sendiri gitu. Dan mungkin secara nggak sadar beberapa dari kita ada yang udah pernah pakai teknik belajar ini, cuma kita nggak tahu aja tekniknya itu namanya teknik Feynman gitu. Soalnya aku juga gitu udah pernah tapi baru tahu juga kalau ini namanya teknik Feynman. Teknik belajar ini berasal dari seorang ilmuwan bernama Richard Feynman, yaitu seorang fisikawan teoritis yang ketika ngejelasin suatu konsep yang kompleks, Feynman membagi konsep tersebut menjadi konsep-konsep yang lebih sederhana sehingga mudah untuk dimengerti. Teknik belajar Feynman ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tentukan satu topik yang akan dipelajari, kemudian ajarkan atau jelaskan kembali topik yang udah dipelajari ke orang lain dengan bahasa yang sederhana, bisa juga jelasin ke diri sendiri, ngomong sama boneka, atau ngomong sama tembok. Yang penting bahasanya sederhana dan sesingkat mungkin. Ketiga, identifikasi di bagian mana yang masih belum paham benar atau belum bisa ngejelasin dengan sederhana, atau istilahnya kita masih bingung ngejelasin ke orang lain kayak gitu, atau ngejelasin ke diri sendiri. Kemudian yang keempat, pelajari bagian yang sulit atau bagian-bagian yang bingung tadi. Kemudian tantang diri kita untuk ngebuatnya menjadi lebih sederhana dan mudah dimengerti. Atau bisa juga dibuat pemisalan atau analogi-analogi untuk semakin mempermudah. Kemudian ulangi tahapan dari 1 sampai 4 sampai kita benar-benar paham. Begitu. Dan hasil akhirnya adalah penjelasan yang sesederhana mungkin dari konsep yang sudah kita pelajari. Intinya kalau kita mau tahu kita benar-benar udah paham atau belum, kita harus nyoba jelasin konsep itu ke orang lain, dan orang lain itu paham gak sih apa yang udah kita jelasin kayak gitu. Nah, seberapa efektif teknik belajar Feynman? Itu kita bisa lebih cepat mendapatkan gambaran dari suatu konsep, pengetahuan jadi kuat dan gampang diingat, terus juga ngebantu nemuin sisi mana sih yang kita belum paham dari konsep atau materi yang kita pelajari. Kemudian ketika kita ngejelasin ke orang lain, bakal bikin materi yang kita pelajari akan lebih nempel di kepala gitu. Nah, gitu nih teman-teman cara belajar efektif yang perlu kalian coba. Sebenarnya nggak cuma diterapin saat mau seleksi CPNS aja, bisa juga dipakai buat apa aja. Entah seleksi beasiswa, masuk perguruan tinggi, atau bahkan buat nyelesain tugas kerjaan yang perlu dibawa ke rumah, bisa juga. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. See you!